Bab 426, Sun Caser mundur. Jiang Chen merasa sangat dekat dengan suara ini, dan bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman tulus. Tutor lama Ye Chonglou akhirnya muncul dari kultivasi pintu tertutupnya setelah 3 tahun. Dia muncul sekarang berarti dia sudah memasuki alam asal, dan dia benar-benar mengkonsolidasikan kultivasinya di alam itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah buru-buru keluar dari pelatihannya, tidak dengan kepribadiannya. Ye Chonglou sedang mengendarai Five-Winged Phoenix Dragon di udara. Dia mendarat di depan leluhur Tausan Leaf seolah-olah dewa surgawi yang datang dari surga. Jiang Chen juga sedikit terkejut saat melihat kepala bangsawan naga Phoenix. Dia tidak mengira bahwa binatang ini akan membangkitkan bagian lain dari garis keturunannya setelah guru tua itu menerobos. Naga Phoenix telah naik ke makhluk roh peringkat suci. Berkat kembar mengetuk pintu Tuan Tanah. Jika Jiang Chen terkejut, maka Tausan Leaf dan Sekte Pohon Berharga adalah lambang keterkejutan. Chonglou, kamu menerobos ke alam asal. Tausan Leaf merasakan kegembiraan dan kejutan. Sudah waktunya aku bergerak sedikit setelah ragu-ragu di alam Raja Roh begitu lama. Ye Chonglou tertawa. Tausan Leaf sangat senang, saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda untuk ini. Saya, Tausan Leaf, akhirnya memiliki yang lain di jalan yang sama dengan saya dengan cita-cita yang sama, yang bisa saya sebut saudara. Petik 2. Di Sekte Pohon Berharga, Tausan Leaf adalah salah satu yang berada di puncak, tidak takut dingin dalam posisinya yang tinggi sebagai nenek moyang di atas segerombolan junior. Sekarang Ye Chonglou telah menerobos, ini berarti ada 2 pembudidaya alam asli di kamp mereka, dan mereka bisa bertanding kapan saja. Meskipun Ye Chonglou dengan marah meninggalkan Sekte Pohon Berharga pada hari itu, hatinya masih tetap dengan sekte tersebut, dan masih sepikiran dengan sekte tersebut dalam hal-hal penting. Ye Chonglou tersenyum gagah dan menatap Jiang Chen dengan rasa kasih sayang yang kental. Teman kecil, kamu baik-baik saja. Saya baru memasuki kultivasi pintu tertutup selama 3 tahun atau lebih, tetapi Anda telah menjadi terkenal dan telah menyebabkan keributan sebanyak ini. Bagus, orang muda harus demikian, tidak takut pada apapun dan menampilkan gaya yang tidak terkendali dan penuh semangat yang penuh dengan bakat. Siapa yang peduli jika bahkan seorang kaisar sendiri hadir? Hancurkan mereka semua jika mereka berani menginjak kepalamu. Ye Chonglou sangat memujinya, dan biasnya terhadap Jiang Chen jelas terlihat. Tatapan Sun Caser dingin dan tegas saat dia menilai Ye Chonglou, yang turun dari langit. Dia juga sangat terkejut. Ye Chonglou telah menerobos ke alam asal. Ini adalah berita yang sangat buruk. Ini berarti bahwa ada pembudidaya alam asal lain di sisi Sekte Pohon Berharga. Ini jelas merupakan perkembangan negatif untuk dominasi Sekte Matahari Ungu dalam aliansi 16 kerajaan. Ye Chonglou, kamu hanyalah seorang kultivator yang baru naik. Apakah Anda berpikir untuk mondar-mandir dengan bodoh di depan saya? Sun Caser menggelegar pelan. Ye Chonglou selalu memiliki sifat yang tak terkendali dan gagah. Dia tertidur di kerajaan Sky Laurel hanya karena dia fokus pada daunnya dan tidak ingin menonjolkan diri. Selain itu, tidak dapat menerobos ke alam asal tidak memberinya keinginan untuk bergaul di masyarakat. Tapi sekarang, bagaimana Ye Chonglou menunjukkan wajah pada kata-kata mengejek Sun Caser? Ye Chonglou tersenyum dari jauh, Sun Caser, siapa yang mungkin lebih arogan darimu? Namun, semua kesombongan Anda akan sia-sia hari ini. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan gabungan dari 3 pembudidaya alam asal. Petik 2. 3. Sun Caser melirik. Maafkan aku karena tidak melihatnya. Yang 3. Naga Phoenix tidak bisa menahan diri lagi setelah Sun Caser berbicara. Itu melemparkan kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan mengerikan yang memuncak seperti guntur bergulir. Jelas bahwa setelah mencapai alam asal, ia telah memperoleh perasaan penuh dan sepenuhnya memahami ucapan manusia. Naga Phoenix yang bangga sangat tidak senang dengan penolakan Sun Caser. Pupil Sun Caser sedikit berkontraksi. Jelas bahwa dia sebelumnya tidak menyadari bahwa kuda ini juga telah menembus ke alam asal. Kecemburuan tanpa batas melonjak di hatinya pada saat itu. Sekuat Sun Caser, dia tidak memiliki kuda ranah asal. Dengan hak dan kebajikan apa Ye Chonglou ini memiliki kuda peringkat suci? Sun Chase menjadi kacau pada saat itu. Dia memiliki kepastian 90% menghadapi Tausan Leaf. Dia masih memiliki setidaknya 50% kepercayaan diri melawan Tausan Leaf dan gabungan Ye Chonglou. Tetapi jika Anda menambahkan makhluk roh peringkat suci yang ganas ke dalam campuran,
maka peluang kemenangannya sama sekali tidak akan lebih tinggi dari 30%. Makhluk roh terkontrak semacam ini adalah jenis yang paling tidak takut mati. Setelah mengetahui bahwa tuannya dalam bahaya, ia akan benar-benar mengamuk dan mengerahkan kekuatan pertempuran yang menakutkan dan meledak-ledak. Sun Chaser lebih suka menghadapi 3 pembudidaya alam asal daripada 2 alam asal, dan makhluk peringkat suci yang mungkin mengamuk kapan saja. Timbangan kekuatan telah terasa mengarah ke sekte pohon berharga segera setelah Ye Chonglou dan Naga Phoenix muncul. Sekuat Sun Chaser, dia hanya bisa bertemu dengan 3 pembudidaya alam asal dalam pertempuran. Hampir tidak ada harapan untuk menang. Mereka yang tersisa di sekte Matahari Ungu tentu lebih kuat dari sekte pohon berharga. Tapi bagaimana mungkin Sun Chaser mengabaikan mesin pembunuh mengerikan itu yaitu Jiang Chen? Dan bagaimana dengan jutaan pasukan Swordbird Jiang Chen yang kuat? Sun Chaser tidak berpikir bahwa orang lain di sekte Matahari Ungu akan mampu melawan pasukan Swordbird, terutama dalam formasi misterius itu. Dengan dugaan ini, Sun Chaser terkejut menyadari bahwa jika mereka bertemu dalam pertempuran hari ini, kemungkinan besar sekte Matahari Ungu yang akan hancur, bukan sekte pohon berharga. Mata Ye Chonglou berkobar seperti obor saat dia melihat keraguan Sun Chaser. Dia tertawa dalam hati. Sun Chaser, bertarunglah jika kamu mau, mengapa harus khawatir? Anda selalu suka bermain dengan api. Mari kita lihat apakah kali ini akan mengakibatkan pemusnahan sekte Matahari Ungu, atau apa. Jiang Chen telah membunuh 3 tingkat senior sekte Matahari Ungu, tapi dia tidak benar-benar melukainya. Beberapa tetua serta kepala sekte guru spiritual Zixu semuanya melangkah maju. Mereka menasihati dengan nada rendah, nenek moyang, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengacaukan rencana besar. Mereka datang dengan persiapan hari ini. Kerajaan Sangyang pasti akan hancur jika kita bertarung, dan sekte kita juga akan berada dalam kesulitan. Nenek moyang, yang paling perlu dilakukan sekte kita sekarang adalah mempertahankan kekuatan kita dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kita seharusnya tidak dengan gegabah menyerbu ke dalam pertempuran dan menghabiskan kekuatan utama sekte kita. Itu tidak layak. Mereka tidak akan berani memberikan nasihat kepada Sun Chaser di saat-saat biasa. Tapi situasinya jelas ditata sekarang. Jika hal-hal beralih ke pertempuran, yang pertama tersingkir adalah sekte Matahari Ungu mereka. Semua eksekutif senior telah berpartisipasi dalam menyerang Jiang Chen sekarang. Selain Sun Chaser, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk menembus formasinya. Jika Sun Chaser terjerat oleh 3 pembudidaya alam asal, mereka akan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain begitu formasi Jiang Chen menyegel mereka di dalam. Mereka tidak akan pernah menginginkan hal seperti itu terjadi. Sun Chaser telah arogan dan mendominasi selama setengah hidupnya, selalu bertindak seperti yang dia lakukan dengan kurang ajar, menentang setiap hukum dan ketertiban. Namun, dia benar-benar ragu kali ini. Ketika dihadapkan dengan bahaya pemusnahan sekte, bahkan seorang yang merajalela seperti dia harus mempertimbangkan tingkat keparahan masalah ini. Pada akhirnya, akal akhirnya menang atas dorongan hati. Dia melemparkan tatapan tajam ke Tou Sanlif dan Ye Chonglou sebelum mengunci pandangannya pada Jiang Chen. Sampah, aku harap kamu selalu seberuntung ini. Api kemarahan tampak siap menyembur dari matanya yang dipenuhi kebencian. Semuanya menunjukkan betapa marah dan frustrasinya dia saat ini. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Orang tua Sun Chaser, aku tahu kamu merasa sangat sedih sekarang. Anda ingin meletus, namun Anda tidak bisa. Namun, untuk sekte yang memuliakan yang kuat dan selalu menindas orang lain, kamu seharusnya sudah lama meramalkan hari di mana kamu akan dipermalukan. Petik 2. Jika tatapan bisa membunuh, tatapan Sun Chaser akan membunuh Jiang Chen 100 kali lipat sekarang. Sangat disayangkan bahwa dia tidak terlatih dalam seni mata dan tidak memiliki keterampilan seperti itu. Tou Sanlif juga santai dalam hati ketika melihat Sun Chaser memilih untuk mundur. Sejujurnya, dia tidak mau bertemu orang gila seperti Sun Chaser dalam pertempuran kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Dia tersenyum tipis saat melihat Sun Chaser menyerah. Karena ini masalahnya, masalah hari ini akan berakhir di sini. Sun Chaser, saya lebih berharap Anda memikirkan gambaran yang lebih besar dan mengesampingkan prasangka Anda. Ini tidak diragukan lagi mengajarkan kepada telinga yang tuli seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Sun Chaser mendengus dingin, senyum sombong muncul di wajahnya saat dia tampak mengabaikan kata-kata Tou Sanlif. Alis merahnya terangkat. Apa kamu berencana menghabiskan malam di sini setelah aku melepaskanmu?
Meskipun Sun Caser telah memutuskan untuk tidak bertarung, itu tidak berarti dia akan menjadi orang pertama yang menarik pasukannya. Bagaimanapun, kerajaan Sangyang adalah wilayah sektenya. Membiarkan seseorang masuk dan membuang beban mereka, tanpa hukuman, sudah melewati batasnya. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang pergi lebih dulu. Jiang Chen, mari kita berhenti di tempat yang bagus. Maukah kamu kembali ke sekte bersamaku? Pou Sanlif berjalan dengan senyum tipis. Jiang Chen mengangguk. Tikus penggigit emas telah lama menemukan dan secara diam-diam menyelamatkan Jiang Zheng dan yang lainnya. Dia telah membalas dendam dan bahkan tertarik pada masalah dalam perjalanan ke kerajaan Sangyang ini. Dia merasa benar-benar puas dan puas setelah membunuh wanita tua Sui Yue itu. Adapun Sun Caser, meskipun dia sombong dan bencana yang menjulang, Jiang Chen benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya saat ini. Dia tidak tahan untuk meminta leluhur Tou Sanlif atau Tuan Tanah Ye Chonglou untuk mengambil sikap. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Dia tidak berhak menanyakan hal ini kepada orang lain. Dia segera mengangguk. Jiang Chen berterima kasih dan akan mengingat dengan rasa terima kasih nenek moyang yang datang membantu saya. Saya akan mendengarkan leluhur untuk semua pengaturan. Petik 2. Jiang Chen tidak punya alasan untuk berpenampilan karena nenek moyang begitu ramah terhadapnya. Dia kemudian tersenyum pada Ye Chonglou setelah itu, Tuan, aku berutang padamu lagi untuk kali ini. Ye Chonglou tertawa terbahak-bahak, anak baik, kamu masih berbicara seperti ini denganku. Tutor tua itu sebenarnya merasa sangat berterima kasih kepada Jiang Chen. Jika bukan karena petunjuk Jiang Chen, dia tidak akan pernah bisa menerobos ke alam asal dalam kehidupan ini. Di mana semua kemuliaannya saat ini. Itu selalu keinginan kuat Ye Chonglou untuk berpartisipasi dalam keputusan di tingkat tertinggi. Namun, dengan kultivasi sebelumnya di tingkat Raja Roh, meskipun ia memiliki pengaruh, itu tidak cukup untuk memasuki lingkaran 4 orang yang dimuliakan. Tapi hari ini, pintu masuknya yang terkenal juga merupakan pernyataan resmi bahwa dia, Ye Chonglou, juga telah memasuki jajaran pembudidaya alam asal yang dihormati. Tata letak aliansi 16 kerajaan akan berubah mulai sekarang. Itu bukan lagi era 4 leluhur yang memegang kekuasaan, dan bahkan bukan era di mana Sun Caser adalah penguasa lalim. Semua ini berasal dari Jiang Chen. Saat Sun Caser menyaksikan sekte pohon berharga dan Ye Chonglou berbicara dan tertawa dengan bersemangat saat mereka pergi bersama Jiang Chen, meninggalkan kerajaan Sangyang dalam keadaan berantakan serta bangkai Master Sui Yue dan yang lainnya, ekspresi Sun Caser berubah saat dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang, dan melolong. Lolongan ini melonjak ke 9 langit saat arus kemarahan melesat ke langit, tidak dapat menemukan jalan keluar. Semua murid sekte Matahari Ungu meringkuk dan gemetar di bawah. Tidak ada yang berani mendekat. Semua orang sangat menyadari bahwa dalam kehidupan dominasi nenek moyang, dia tidak pernah menjadi lebih buruk setelah pertukaran seperti yang dia lakukan hari ini. Untuk nenek moyang dan sekte, ini adalah hari penghinaan dan aib. Jiang Chen, sekte pohon berharga, dan Ye Chonglou. Gigi Sun Caser bergemeretak dengan keras saat nada kesal menyelimuti nada suaranya dan kebencian mewarnai matanya. Bab 427, bergabung dengan sekte pohon berharga. Yang membuat Sun Caser semakin marah adalah melihat mayat ketiga tetua, terutama Master Sui Yue. Jiang Chen telah mengirim tongkatnya ke wajahnya, dan wajahnya yang semula cantik menjadi berantakan. Jantung Sun Caser meneteskan darah. Jika bukan karena kehadiran para eksekutif senior sekte tersebut, dia pasti akan mencengkeram tubuh dan meratap dengan keras. Penatua Silverrock telah meninggal dengan cara yang bahkan lebih mengerikan. Jiang Chen hampir menumbuknya menjadi pasta daging. Itu adalah Penatua Long Luo yang istirahatnya sedikit berbeda. Dia tampak tahan lama seperti patung logam, beratnya mencapai beberapa ratus kilogram. Nenek moyang, ada sesuatu yang aneh tentang kematian Penatua Long Luo. Kepala sekte guru spiritual Zixu berkata dengan hati-hati, sangat takut membuat marah seorang leluhur yang terperangkap dalam pergolakan penuh amarah. Sun Caser tidak melampiaskan limpahnya pada orang lain. Dia memeriksa mayat Penatua Long Luo dengan wajah gelap, bergumam dengan tatapan sinis setelah beberapa saat, dia menjadi korban seni atribut logam dan tubuhnya telah membatu menjadi logam. Ini tidak hanya mahir dalam seni air dan api, tetapi juga memiliki prestasi seperti itu dalam seni logam. Sekte Matahari Unguku tidak akan tahu kedamaian jika dia tidak dilenyapkan. Sun Caser akhirnya tenang dari kemarahannya yang gelisah.
Dia mulai mempertimbangkan strategi sektenya dalam menghadapi keadaan yang membuat frustrasi yang tak dapat dijelaskan ini. Bagaimanapun, dia adalah monster tua dari ranah asal. Dia tidak akan menjadi orang yang berkubang dan kehilangan dirinya dalam kesedihan. Zixu, pergi buat pengaturannya. Keluarga kerajaan-kerajaan Sangyang telah dimusnahkan dan klan baru harus dibangkitkan. Kontrol kita atas kerajaan tidak bisa goyah. Guru spiritual Zixu buru-buru mengangguk. Aku akan mengatur semuanya dengan tepat, harap tenang. Tatapan Sun Caser sama menggigitnya dengan tundra musim dingin saat dia menyapukan pandangannya ke wajah orang-orang yang hadir. Kalian semua yang hadir telah menyaksikan aib hari ini. Sekte Matahari Ungu kami telah mendominasi 16 aliansi kerajaan selama lebih dari 1000 tahun. Namun selama milenium itu, kami belum pernah menyaksikan krisis yang begitu besar, atau penghinaan yang lebih dalam, daripada apa yang terjadi di sini hari ini. Saat ini, saya harap bel alarm berbunyi di hati Anda semua, bahwa Anda dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa posisi sempurna sekte kami telah sangat ditantang. Saat kita berdiri di sini, kita dikelilingi oleh bahaya besar. Jika Anda masih ingin mempertahankan keuntungan menjadi lebih unggul dari semua yang ada di dalam aliansi 16 kerajaan, maka lihatlah dengan tajam. Ingatlah rasa malu hari ini, dan temukan keberanian dari aib. Ingat, Sekte Matahari Ungu belum jatuh. Sekte Matahari Ungu masih jauh dari kekalahan. Saya telah membuat kemajuan dalam kultivasi pintu tertutup hari ini. Ketika saya melepaskan belenggu saya dan naik ke alam asal tingkat keempat, itu akan menjadi hari kita menaklukkan sekte pohon berharga. Hutang hari ini, yang lahir dari penghinaan kita, akan dibayar 10 kali lipat pada waktu itu. Petik 2. Sun Caser tidak memilih untuk bertarung sampai akhir hari ini karena dia hanya dari alam asal tingkat ketiga, dan tidak yakin bahwa dia akan mampu menghadapi 3 lawan. Sekte Matahari Ungu tidak akan memiliki keuntungan sama sekali jika dia tidak bisa menghancurkan 3 musuh alam asal. Tapi begitu tingkat kultivasinya menembus ke alam asal tingkat keempat, kekuatannya akan melonjak dengan pesat dan dia akan memiliki kepercayaan penuh bahkan dalam menghadapi 3 pembudidaya alam asal. Nenek moyang Tousanleaf dari Sekte Pohon Berharga hanya dari alam asal tingkat ketiga, jauh dari menerobos ke tingkat keempat. Ye Chonglou dan kudanya baru saja menerobos ke alam asal. Selama Sun Caser berhasil sampai ke alam asal bumi, dia benar-benar akan bisa menginjak-injak mereka berdua. Jika Sekte Pohon Berharga kehilangan pembudidaya alam asal mereka, maka itu akan runtuh tanpa perlawanan, seperti monyet yang melarikan diri dari pohon yang tumbang. Nenek moyang, saya harus melakukan perjalanan ke Kerajaan Timur dan mengurus hal-hal setelah urusan ini sebelum kembali ke Sekte Pohon Berharga. Tousanleaf tersenyum kecil. Karena ini masalahnya, aku akan menemanimu. Ye Chonglou juga tersenyum. Aku juga penasaran bagaimana Feng Shui Kerajaan Timur melahirkan seorang jenius yang menentang surga sepertimu. Kedua tetua tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk secara pribadi menemani Jiang Chen. Jiang Chen tersentuh. Dia tahu bahwa ini adalah mereka yang masih belum nyaman dan khawatir monster tua Sun Caser akan datang kembali untuknya. Dia tidak mengudara dan tersenyum, ini akan menjadi puncak Feng Shui yang baik untuk Kerajaan Timur yang ingin dikunjungi oleh 2 leluhur alam asal. Nenek moyang Tousanleaf dalam suasana hati yang baik ketika dia memberi perintah, Tiansu, bawa orang-orang lainnya dan kembali ke sekte dulu. Saya akan menemani Jiang Chen ke Kerajaan Timur. Petik 2. Xie Tiansu tahu betul sekarang bahwa Jiang Chen adalah harta Sekte Pohon Berharga, harta yang bahkan lebih berharga daripada kepala sekte. Lagi pula, bahkan dia mungkin tidak bisa membunuh 3 tetua Sekte Matahari Ungu berturut-turut. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Oleh karena itu, dia tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi ini dan tidak berani iri pada Jiang Chen. Dia tertawa seperti itu, sayang sekali aku tidak bisa mengunjungi tempat yang begitu menakjubkan. Anda tidak akan berpikir saya meremehkan Anda, bukan Jiang Chen. Jiang Chen tahu bahwa kepala sekte ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengannya dan tersenyum tipis. Kepala sekte harus mengurus sejumlah hal setiap hari. Anda harus memberikan banyak upaya dan kesulitan dalam memprioritaskan masalah sekte terlebih dahulu. Petik 2. Jiang Chen kemudian bertukar basa-basi dengan eksekutif senior lainnya. Dia tahu bahwa nenek moyang telah sengaja mengatur hal-hal demikian ketika dia tidak melihat keluarga besi. Nenek moyang tidak ingin Jiang Chen merasa jijik. Sekelompok orang melakukan perjalanan kembali ke Kerajaan Timur.
Pou Sanlif dan Ye Chonglou sebenarnya tidak tertarik pada kerajaan timur. Mereka akan melindungi Jiang Chen, dan untuk mengungkapkan sikap mereka tentang dia. Mereka semua bisa melihat bahwa masa depan Jiang Chen tidak terbatas, dan masa depannya akan berada di atas mereka. Hari itu juga tidak terlalu jauh. Jiang Chen jelas tidak berencana membuat keributan besar. Dia mengantar anggota keluarga Jiang kembali ke Kadipaten Jianghan dan meminta Sue Tong memberi mereka sejumlah besar kekayaan. Jiang Chen juga memberi mereka 3 resep pil dan meminta keluarga Jiang membersihkan aula penyembuhan, memanfaatkan kekuatan aula penyembuhan untuk membangun kembali keluarga Jiang. Jiang Chen sudah lama menarik garis antara dirinya dan keluarga kerajaan timur, tapi dia tidak menentang Gou Yu melakukan beberapa hal untuk keluarganya. Bagaimanapun, leluhur klan timur telah terbunuh dan kerajaan timur sekarang tidak memiliki ahli untuk menahan benteng. Hal-hal akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Pewaris Kadipaten Jinsan, Fatisuan, dan pewaris Kadipaten Hubing, Hubing Yue, kebetulan bertemu satu sama lain di pintu kedai minuman acak di ibu kota. Lemak, kamu di sini juga. Apakah Anda tahu siapa yang datang untuk menemukan kita? Hubing Yue bingung. Fatisuan pernah berhasil menurunkan berat badan setelah terjebak di katakombe tanpa batas selama sebulan, tetapi berat badannya telah pulih setelah 3 tahun dan dia sekali lagi menjadi bola yang memantul. Dia juga sangat bingung saat ini. Keluarga mereka sekarang termasuk di antara 4 adipati besar di kerajaan timur. Identitas mereka secara alami meningkat secara dramatis juga. Mereka adalah perampok kelas 1 di ibu kota. Namun, Hubing Yue berbeda dari Fatisuan karena ia fokus pada bela diri Dao. Tingkat kultivasinya telah meningkat dengan pesat, dan dia sekarang berada di antara Master Ki sejati. Fatisuan pada dasarnya malas dan hanya 9 meridian Ki sejati saat ini. Keduanya telah memasuki kedai saat mereka mengobrol satu sama lain. Kamu telah tiba, Tuan Muda telah menunggu sebentar. Sue Tong berjalan keluar dari sudut dan menyapa mereka. Kamu adalah pengikut bosku. Ekspresi kegembiraan tiba-tiba keluar dari celah tipis mata Fatisuan. Aku mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Hall of Healing beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa bos telah kembali ke kerajaan timur. Apakah itu benar? Petik 2. Fatisuan benar-benar gembira sekarang. Dia meraih lengan Sue Tong dengan gelisah saat matanya bersinar seperti matahari kembar. Hubing Yue sedikit tercengang saat dia berhenti. Kamu ahli alam roh. Sue Tong tersenyum tipis. Bagaimana, Tuan? Jangan biarkan Tuan Muda menunggu. Fatisuan tertawa kecil. Pergi. Ayo pergi. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat bos lagi dalam hidup ini. Mata Hubing Yue memerah saat dia mengingat kesulitan dan kegembiraan yang mereka alami bersama Jiang Chen, serta rasa terima kasih atas kelahiran kembali yang dia miliki kepada Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen, Hubing Yue tidak akan pernah mencapai tingkat 11 meridian Master Ki sejati dalam 3 tahun, meskipun potensinya cukup baik. Tuan Muda, 2 yang mulia telah tiba. Sue Tong mendorong melalui pintu dan mengirim pesan ke depan dengan kesadarannya. Fatisuan di belakangnya tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia melengkungkan tubuhnya dan membersihkan sepetak ruang. Dia menggeliat melalui pintu dan menerkam Jiang Chen, air mata dan ingus jatuh bersama. Bos, aku sangat merindukanmu. Jiang Chen juga senang bisa berkumpul kembali dengan teman-teman lamanya. Dia menepuk bahu mereka dan memeluk mereka, akhirnya menenangkan emosi Fatisuan setelah beberapa saat. Baiklah Fati, saya melihat bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk menurunkan berat badan. Jiang Chen menggoda dan menatap Hubing Yue. Xiao Yue belum mengendurkan latihannya. 11 meridian Master Ki sejati. Ada harapan untukmu untuk alam roh, sangat bagus, sangat bagus. Mata Hubing Yue semakin memerah setelah pujian Jiang Chen karena emosinya juga sangat gelisah. Fatisuan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah memikirkan semuanya. Saya telah ditakdirkan untuk menjadi tidak berguna dalam hidup ini, dan menjadi gemuk adalah ciri khas saya. Tidak ada yang mengenali saya di jalanan jika saya tidak gemuk, betapa menyedihkannya itu. Kakak, kamu tidak tahu bagaimana meskipun hidup telah mulia bagiku di ibu kota beberapa tahun ini, selalu terasa seperti ada sesuatu yang hilang di hatiku tanpamu. Jiang Chen menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah kejadian alami dalam hidup. Ketika teman masa kecil tumbuh, mereka ditakdirkan untuk mengejar jalan mereka sendiri. Fatisuan memiliki kepribadian pesolek, ini ditakdirkan untuk menjadi hidupnya.
Sedangkan Hubing Yue telah berubah secara nyata, temperamennya menjadi lebih stabil. Xiao Yue, Fatih, suatu hari kamu harus memikul tanggung jawab klan. Saya hanya berharap bahwa Anda masih bersaudara ketika hari di mana Anda menggenggam kekuasaan tiba. Saya datang untuk mengatur beberapa hal kali ini dan akan segera pergi. Jika takdir kita menghendaki, kita akan bertemu lagi. Meskipun ini kejam, Jiang Chen sangat menyadari bahwa lintasan hidupnya sekarang benar-benar berbeda dari mereka. Kemungkinan mereka harus bertemu di masa depan hanya akan semakin berkurang. Jiang Chen menyuruh Sue Tong mengirim mereka dalam perjalanan setelah beberapa jam lagi. Dia memberi mereka beberapa hal secara pribadi. Barang-barangnya tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu buruk. Dia memberi Hubing Yue pil pembuka surga 5 naga. Dia memberi Fatih Xuan beberapa harta pelindung dan senjata roh. Gou Yu juga mengurus urusan klan timur. Dia membawa Ziruo Timur untuk bertemu dengan Jiang Chen untuk memenuhi permintaan gadis kecil itu. Gadis kecil itu masih muda dan memiliki kepribadian yang terus terang. Dia sepertinya tahu bahwa Jiang Chen dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Meskipun dia memiliki banyak emosi di hatinya, dia menyembunyikan semuanya dengan sangat patuh di dalam hatinya. Jiang Chen diam-diam meninggalkan kerajaan timur setelah 2 hari dan secara resmi bergabung dengan Sekte Pohon Berharga dengan para pengikutnya. Setelah Jiang Chen bergabung, Ye Chonglou mengumumkan bahwa dia akan kembali ke Sekte Pohon Berharga. Nenek moyang Tou Sanlif adalah pikiran yang jelas untuk menyebarkan berita ini jauh dan luas saat ia memberikan kemegahan besar dan keadaan untuk Jiang Chen dan Ye Chonglou memasuki sekte. Dia memberikan undangan kepada para eksekutif senior dari semua sekte untuk menyambut mereka untuk mengamati upacara tersebut. Jiang Chen tidak menentang ini. Dia tahu bahwa leluhur Tou Sanlif telah ditekan terlalu lama dan perlu sedikit pamer, untuk mendapatkan kembali kepercayaan di antara 4 sekte. Bab 428, Utusan dari Sekte Langit. Bam! Membanting tinjunya ke meja batu di depannya, wajah Sun Caser memerah, berubah antara merah dan putih. Jelas bahwa dia lebih dari sedikit marah. Undangan di tangannya berasal dari Sekte Pohon Berharga. Itu mengundang dia dan eksekutif senior dari Sekte Matahari Ungu untuk menghadiri upacara Ye Chonglou dan Jiang Chen memasuki sekte tersebut. Undangan ini diucapkan dengan sangat sopan, tetapi itu adalah tantangan telanjang di mata Sun Caser. Untuk mengundang Sekte Matahari Ungu saat ini untuk menonton prosesnya, itu benar-benar mempermainkan Sekte Matahari Ungu, membuat mereka kehilangan muka, dan bahkan pernyataan kepada aliansi 16 kerajaan bahwa mulai sekarang, Sekte Pohon Berharga akan menggantikan Sekte Matahari Ungu. Sekte Matahari Ungu dan jadilah kepala dari 4 sekte. Ini adalah sesuatu yang menurut Sun Caser paling sulit diterima. Apa yang baru saja terjadi di kerajaan Sangyang barusan telah mengumpulkan cukup banyak kemarahan sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang, tindakan Sekte Pohon Berharga hanya menambahkan minyak ke api dan memicu kemarahannya ke tingkat yang baru. Jika mereka pergi, itu adalah penghinaan yang tidak diragukan dari Sekte Matahari Ungu. Melihat Sekte Pohon Berharga berdiri tegak, nyaman dengan posisinya, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun di Sekte Matahari Ungu. Jika dia tidak pergi, dunia luar akan berpikir bahwa Sekte Matahari Ungu sudah takut pada Sekte Pohon Berharga dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi yang terakhir. Tidak berpartisipasi akan menghindari masalah. Oleh karena itu benar-benar keputusan yang sulit bagi Sun Caser. Dia sedang merenung ketika melihat guru spiritual Zixu melangkah maju, ekspresi misterius dan tegas di wajahnya. Nenek moyang, ada seseorang di luar yang mengklaim dia berasal dari Sekte Langit dan telah meminta untuk berbicara denganmu dengan nama. Sun Caser kebetulan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia tiba-tiba mendengar berita itu. Alis rajutannya melengkung ke atas dan ekspresi senang muncul, apakah dia akhirnya di sini? Dia kemudian sedikit khawatir setelah kejutannya. Aku ingin tahu apakah utusan Sekte Langit akan menyalahkan kita karena Long Juxue terbunuh. Meskipun dalam hati dia cemas, Sun Caser tidak berani tinggal diam. Jelas bahwa utusan ini memiliki latar belakang yang cukup ketika bahkan seorang kultivator alam asal seperti dia harus menari dengan hati-hati. Seorang pria berpakaian biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di aula penerima tamu paling terhormat dari Sekte Matahari Ungu. Ekspresinya dingin dan terpencil, dan dia memancarkan kebanggaan tersendiri yang kuat. Para eksekutif senior Sekte Matahari Ungu terus tersenyum dan berusaha menunggu pria itu,
tetapi pria berbaju biru itu tetap tanpa ekspresi dan tidak memberi mereka sedikit pun wajah. Sun Chaser berjalan dengan cepat pada saat ini. Nenek moyang yang biasanya arogan sekarang diliputi senyuman, dan seseorang bahkan bisa mendeteksi sedikit kerendahan hati, bahkan menjilat, dalam senyumannya. Seluruh Sekte Matahari Ungu telah menunggu dan merindukan, akhirnya menyambut hari utusan Sekte Langit telah menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Tuan Utusan, Sun Chaser lalai dalam menyapa Anda. Sun Chaser menatap eksekutif senior saat dia berbicara, mengisyaratkan mereka untuk pergi. Utusan itu hanya akan terganggu oleh layanan dari orang-orang setingkat itu. Ekspresi arogan pria berpakaian biru itu akhirnya sedikit mengendur ketika dia melihat Sun Chaser muncul. Sun Chaser, sepertinya moral sektemu cukup rendah. Ini sama sekali tidak mengesankan seperti yang Anda membual. Sekte Matahari Ungu ini agak mengecewakan. Nada suara pria berpakaian biru itu samar, tetapi memiliki kualitas alami dari seseorang yang berada di posisi superior. Hal ini membuat Sun Chaser harus menundukkan kepalanya dengan patuh dan menerima ceramah ini. Sun Chaser tersenyum sedih, Tuan Utusan, benar-benar sulit untuk meringkas alasan di balik ini dengan cepat. Pria berbaju biru itu mengibaskan tangannya. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan keluhanmu. Di sini, panggil murid konstitusi bawaan Anda. Saya ingin menilai untuk melihat apakah dia seperti dia muncul. Petik 2. Sun Chaser tahu ini akan buruk segera setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tercengang dan tidak tahu harus menjawab apa. Pria berbaju biru menjadi sedikit tidak senang ketika melihat Sun Chaser gentar. Apakah aku tidak bisa memanggil salah satu murid juniormu? Sun Chaser menghela nafas ringan, Tuan Utusan, Sun Chaser tidak kompeten dan tidak bisa melindungi Long Juksue. Dia terbunuh selama seleksi hebat. Petik 2. Sun Chaser tahu bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikan sesuatu pada saat ini. Dia hanya bisa mengaku. Mungkin hal itu akan memancing amarah sang utusan dan memberinya simpati. Pria berbaju biru itu terperangah. Apakah kamu bercanda? Seseorang dengan konstitusi bawaan terbunuh. Bukankah Sekte Matahari Ungumu adalah kekuatan dominan dalam aliansi 16 kerajaan? Sekte Matahari Ungu selalu menjadi kepala dari 4 sekte besar, ini benar. Bahkan Lei Gang yang sudah cukup untuk menyapu semua murid dari 3 sekte lainnya, apalagi Long Juksue. Orang yang membunuh Long Juksue kali ini adalah seorang jenius sesat dari kerajaan sekuler. Saya tidak tahu warisan aneh apa yang dia terima yang membuat kekuatannya luar biasa. Dia bahkan membunuh 3 orang tuaku. Sun Chaser benar-benar menggertakkan giginya setiap kali dia berbicara tentang Jiang Chen. Pria berpakaian biru mendengus mengejek. Bukankah ini baru? Munculnya akar rumput dari kerajaan sekuler yang berakhir dengan kematian konstitusi bawaan. Menurut Anda apa aliansi 16 kerajaan Anda? Apakah ada begitu banyak jenius di mana-mana? Sun Chaser, jangan berpura-pura patuh saat bertindak sebagai oposisi. Apa alasannya? Apakah Anda mengirim Long Juksue itu ke kekuatan lain untuk membuka jalan kenaikan bagi Sekte Matahari Ungu Anda? Sun Chaser sangat ketakutan saat mendengar kata-kata ini. Tuan Utusan, dari mana kata-kata ini berasal? Sekte Matahari Ungu saya hanyalah sebidang kecil tanah, bagaimana kita berani mengkhianati Sekte Langit? Saya, Sun Chaser, dengan sepenuh hati berbondong-bondong ke spanduk Sekte Langit. Saya telah berpikir untuk menggunakan seleksi untuk membuat kagum dan menekan 3 sekte lainnya, membangun fondasi untuk pintu masuk Sekte Langit ke aliansi 16 kerajaan. Sayangnya, skema seorang pria lebih rendah daripada yang dibuat oleh surga, dan semua rencana kami hancur dan hancur oleh penampilan seorang jenius sekuler. Investigasi sederhana akan cukup untuk membuktikan kata-kata saya benar atau salah. Petik 2. Jenius sekuler. Pria berpakaian biru itu jelas meremehkan masalah ini. Dia merasa bahwa Sun Chaser melebih-lebihkan sesuatu. Kerajaan sekuler yang terpencil hanya bisa melahirkan tingkat jenius tertentu. Karakter-karakter itu adalah semut di mata Sekte Langit. Sun Chaser, aku akan menyelidiki masalah ini. Anda harus tahu konsekuensi dari pengkhianatan jika saya menemukan kepalsuan sekecil apapun. Nilai Sekte Matahari Ungu Anda telah menurun setidaknya setengah tanpa jenius dari konstitusi bawaan. Kami ingin membuat pengecualian dan memberi Anda peringkat Master Divisi Bintang 3. Sekarang, Anda paling banyak memiliki peringkat Master Divisi 1 Bintang. Bahkan ini adalah bantuan ekstra untukmu. Petik 2.
Pria berpakaian biru itu membuat gerakan menggenggam dengan satu tangan dan sebuah lencana kuno tanpa hiasan muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke Sun Caser. Ini adalah lencana dari Master Divisi Sekte Langit. Dengan itu, Anda adalah Master Divisi dari Sekte Langit. Sekte Matahari Ungu tidak ada lagi, Anda sekarang adalah Divisi Cahaya Ungu. Sun Caser memulai, Tuan Utusan, mengapa tidak Divisi Matahari Ungu? Utusan itu mulai tertawa dingin. Divisi Matahari Ungu, apakah Anda menganggap diri Anda layak untuk dua kata, Matahari Ungu? Dua kata ini tabu. Nama lengkap Sekte Langit adalah Sekte Langit Ninesuns, dengan 9 rumah bangsawan di dalam sekte tersebut. Salah satunya adalah Purple Sun Manor. Sekarang, apakah Anda yakin ingin mengubah nama Anda menjadi Divisi Matahari Ungu? Keringat dingin mengucur di dahi Sun Caser ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia hampir ketakutan keluar dari jiwanya. Ini adalah tabu ganda. Yang pertama adalah tabu dalam menggunakan nama sekte, dan yang kedua adalah tabu menggunakan nama Purple Sun Manor. Sun Caser buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah hati-hati, tidak sama sekali. Divisi Cahaya Ungu baik-baik saja. Ekspresi pria berpakaian biru itu dingin saat dia berkata dengan lemah, Sun Caser, sekte tidak pernah menyimpan sampah. Kami telah menunjuk Anda sebagai kepala divisi, tetapi jika Anda tidak dapat menunjukkan apapun untuk posisi Anda, lencana ini dapat disita kapan saja. Sun Caser buru-buru berkata, karena kita telah bergabung dengan Sekte Langit, Sun Caser secara alami akan mengerahkan semua usahanya untuk Sekte Langit dan menguras tenaga dalam tugas itu. Saya tidak akan menyusut dari pengorbanan bahkan jika saya dihadapkan dengan gunung pedang atau lautan api. Petik 2. Simpan sanjungan kosong. Misi Anda yang paling mendesak adalah menyatukan 16 aliansi kerajaan. Telan keempat sekte dan gabungkan mereka ke dalam Divisi Cahaya Ungu. Jika Anda dapat melakukan ini dengan baik, maka peringkat Master Divisi Bintang 4 pun dimungkinkan. Petik 2. Pria berbaju biru itu tahu esensi dari kekuasaan. Seseorang harus menggantung hadiah manis setelah memberikan tamparan. Menyatukan 4 sekte, mata Sun Caser berputar saat dia menimbang masalah ini. Lalu akhirnya tertawa sedih. Tuan Utusan, jika Long Juksue berhasil berkembang, jika jenius sekuler tidak muncul, semua ini mungkin akan selesai dalam 10 atau 20 tahun. Tapi sekarang, di mana kesulitannya? Ada banyak, yang pemimpinnya adalah Sekte Pohon Berharga. Sekte Pohon Berharga sekarang sangat berpengaruh, seolah-olah matahari di tengah hari. Itu menerima tambahan jenius sekuler serta pembudidaya alam asal, dan makhluk roh peringkat suci. Dalam hal kekuatan, Sekte Pohon Berharga tidak lagi kalah dengan Sekte Matahari Ungu saya, tidak kurang dari Divisi Cahaya Ungu saya. Sekte Pohon Berharga, pria berpakaian biru mendengus dingin. Sekte dengan sumber obat roh paling banyak yang kamu sebutkan sebelumnya. Ya memang, Sun Caser buru-buru berkata, 1 atau 2 dekade, Sekte Langit tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Anda harus menyatukan semua 16 kerajaan dengan satu pukulan dan meletakkan semua kekhawatiran masa depan ke tempat tidur. Sekte telah mengirim saya ke sini untuk mengulurkan tangan membantu pada saat-saat kritis. Penundaan yang tidak semestinya dapat menyebabkan masalah. Meskipun aliansi 16 kerajaan adalah tempat terpencil, banyak tatapan sekarang berkumpul di sini. Jika Sekte Langit saya tidak mengambil tindakan cepat dan kejam, itu tidak akan bagus jika pasukan lain terlibat. Petik 2. Sun Caser sangat gembira dengan kata-kata ini. Dia tahu ini berarti bahwa utusan itu secara pribadi mengambil tindakan. Pria berbaju biru itu belum tentu lebih kuat dari Sun Caser, tetapi yang pertama memiliki keuntungan dari kelahiran yang baik dan status yang tinggi. Jadi Sun Caser tetap tidak menonjolkan diri di hadapannya karena pihak lain memegang masa depan dan nasibnya di tangannya. Jika Sun Caser entah bagaimana menyinggung utusan itu dengan sepatah kata pun, maka utusan itu hanya perlu satu kata untuk menghancurkan Sun Caser dan seluruh sekte ketika dia kembali. Tuan Utusan, dengan tindakan Anda, menyatukan 4 sekte benar-benar merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Kebetulan Sekte Pohon Berharga mengadakan upacara induksi dan telah mengundang 4 sekte untuk berpartisipasi. Orang-orang dari semua sekte akan berada di sana saat ini, dan pukulan kuat dari Anda pasti akan menghasilkan kesuksesan dengan satu pertempuran. Yang lain akan tunduk dan lemah lembut, melemparkan diri mereka di bawah bendera Divisi Cahaya Ungu. Sun Caser mulai dengan marah mencium pria berpakaian biru itu. Sebagai utusan Sekte Langit,
pria berbaju biru itu merasa cukup superior di 16 kerajaan. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang tidak pantas tentang menjilat Sun Caser, dan menerima semuanya dengan mudah. Dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari Sun Caser. Sebagai ahli alam asal tingkat keempat, dia adalah seorang pembudidaya alam asal bumi yang solid. Dia benar-benar melampaui Sun Caser baik dalam hal latar belakang atau kekuatan, jadi dia tidak berkenan untuk menunjukkan kerendahan hati di depan Sun Caser. Berapa lama lagi sampai upacara pelantikan? Pria berpakaian biru itu bertanya setelah merenung sebentar. Undangan itu mengatakan 9 hari. Pria itu merenungkan lagi. Baiklah, kalau begitu kita harus mengalahkan 3 sekte lainnya dalam 9 hari dalam perjalanan kita ke sekte pohon berharga, menggabungkan mereka ke dalam divisi cahaya ungu. Tidak ada kecelakaan tentang ini. Ketika ini selesai, saya akan mengikuti perintah dari atas dan membantu Anda memasuki alam asal tingkat keempat, memberi Anda kekuatan mutlak dalam menekan orang lain dan otoritas mutlak di divisi cahaya ungu. Alis Sun Caser menari-nari dengan bahagia setelah mendengar ini. Ini adalah kesenangan yang tak terduga. Bab 429, Buah Surgawi dari Rossi Daun. Sun Caser telah memutar rodanya dengan sia-sia ketika kedatangan utusan Sekte Langit segera memulihkan semangat juangnya dan menghilangkan kekesalannya. Tidak peduli dari sudut mana seseorang mendekati sesuatu, Sekte Matahari Ungu adalah pemenang mutlak sekarang karena utusan Sekte Langit telah memutuskan untuk secara pribadi mengambil lapangan. Meskipun mereka telah kehilangan nama Sekte Matahari Ungu, mereka malah menerima kekuatan yang sebenarnya. Apa arti lencana Master Divisi dari Ninesun Sky Sect? Itu berarti dia, Sun Caser, bukan lagi seseorang tanpa pelindung sama sekali. Dia menempel pada pendukung yang kuat. Bahkan faksi kuat di Myriad Domain tidak akan bisa mengabaikan keberadaan Sekte Ninesun Sky. Meskipun dia hanya menerima lencana dengan peringkat terendah, tidak ada yang berani meremehkannya sama sekali. Yang terpenting, Divisi Cahaya Ungu akan menyatukan 4 sekte. Ini berarti Sun Caser akan bertanggung jawab atas lebih banyak orang, dan bahkan lebih banyak ahli akan mengikuti perintahnya. Meskipun mereka mungkin tidak sepenuh hati tunduk padanya dalam jangka pendek, dia secara alami memiliki cara untuk membawa mereka ke tumit pada waktunya karena kekuatannya terus meningkat. Bagaimanapun, situasinya ada di depan mereka. Entah mereka menekuk lutut, atau menghadapi kehancuran. Di dunia bela diri Dao, mengikuti arus adalah cara bertahan hidup yang sebenarnya. Sun Caser tidak merasa bahwa para eksekutif senior dari 3 sekte besar memiliki tekad untuk menentang Sekte Langit Ninesuns. Terus terang, itu adalah keberuntungan besar mereka bahwa Ninesun Sky Sect telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Jika memang ada orang yang tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar, maka dia akan dipaksa untuk menggunakan beberapa taktik kekuatan dan membunuh 1 atau 2 dari mereka untuk membuat contoh bagi yang lain untuk melihat. Sun Caser sudah mulai merencanakan siapa yang akan dia jadikan contoh pertama. Jiang Chen. Nama ini tentu saja berada di urutan pertama. Apakah mereka Sekte Matahari Ungu atau Divisi Cahaya Ungu, mereka tidak akan pernah memiliki momen damai selama orang ini tidak dilenyapkan. Jiang Chen membuat pengaturan yang tepat untuk para pengikutnya setelah kembali ke Sekte Pohon Berharga. Dia sekarang adalah sosok paling penting di antara generasi muda Sekte Pohon Berharga. Nilai para pengikutnya juga meningkat secara alami, mereka menikmati perlakuan yang biasanya diberikan kepada murid tingkat pertama. Manfaat bergabung dengan Sekte Pohon Berharga terlihat jelas dengan cara ini. Jiang Chen sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan upacara pelantikan, tapi semua orang di dalam sekte sangat antusias tentang ini, jadi dia tidak ingin meredam semangat semua orang. Dia juga bisa memahaminya. Sekte Pohon Berharga telah ditekan oleh Sekte Matahari Ungu selama bertahun-tahun. Wajar jika Anda ingin memanfaatkan kesempatan peninggian dan pemenuhan ini untuk keriuhan yang meluas. Sekte Pohon Berharga memberi Jiang Chen pengobatan terbaik. Mereka membuat tempat tinggal baru untuknya sendirian di sektor dengan konsentrasi kiroh terpadat. Hanya sesepuh sekte yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Bahkan Lian Changhai dan Xie Yufan belum memiliki hak untuk menikmati hak istimewa tersebut. Namun, tidak ada seorang pun di sekte yang menyatakan ketidakpuasan tentang ini. Jiang Chen telah membunuh Long Juxue dari konstitusi bawaan dalam seleksi besar, memusnahkan klan keluarga Wu di kerajaan Sangyang, dan membantai 3 tetua dari Sekte Matahari Ungu. Salah satu dari pencapaian agung ini adalah pencapaian yang hanya bisa dilihat oleh para murid yang lebih muda. Berapa banyak tetua dalam sekte yang bisa melakukan hal yang sama,
apalagi generasi muda. Meskipun Jiang Chen menikmati semua perlakuan istimewa ini, dia tidak menjadi sombong, atau penuh dengan dirinya sendiri. Banyak tetua sekte mengadakan perjamuan untuk menyambutnya di hari-hari setelah kepulangannya. Dia menghadiri mereka semua dengan senang hati dan tidak dengan arogan menolak apapun. Dia juga tahu bahwa jaringan koneksi dalam sekte itu kompleks. Tidak ada yang buruk tentang membentuk hubungan yang baik. Dengan cara ini, pada dasarnya semua eksekutif senior sekte memperluas cabang Zaitun ke Jiang Chen, selain dari keluarga besi. Dia tidak menolak siapapun. Ini membuatnya mendapat persetujuan luas dan reputasi yang baik beberapa hari setelah memasuki sekte tersebut. Selain Jiang Chen, yang paling menjadi pusat perhatian adalah orang tua Fei Xuan. Dia telah dipromosikan menjadi penatua yang menunggu sebelumnya, dan sekarang setelah Jiang Chen bergabung dengan sekte tersebut, pengaruhnya tidak dapat disangkal. Jiang Chen juga berhati-hati untuk berinteraksi dengannya dalam banyak kesempatan. Ini juga tanpa sadar mengangkat status orang tua Fei. Sebaliknya, Ye Chonglou mengalami waktu yang agak mudah. Karena tingkat dan status kultivasinya, dia tidak perlu mempertimbangkan wajah siapapun selain dari leluhur Tousan Leaf. Ye Chonglou sekarang adalah nenek moyang kedua sekte itu, kedua setelah satu dan di atas puluhan ribu. Jiang Chen akhirnya terbiasa dengan bisnis kehidupan sekte setelah beberapa hari dan menyelesaikan berbagai panggilan sosial juga. Ketika dia kembali ke kediaman yang leluhur Tousan Leaf sendiri telah hancurkan, Jiang Chen terkejut menemukan bahwa Tuan Ye Chonglou telah datang berkunjung. Tuan, Jiang Chen agak bingung. Haha, apa, kamu tidak menyambut pria tua compang camping sepertiku? Ye Chonglou sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Dia kembali ke sekte pohon berharga dengan identitas nenek moyang, dan keluarga besi, pelaku yang membuatnya pergi dengan pengunduran diri pada hari itu, hanya bisa memandangnya. Perasaan ini terasa sangat baik. Tuan adalah leluhur alam asal, bagaimana anak ini tidak menyambutmu? Aku seharusnya sangat menciummu. Jiang Chen bercanda kembali. Kamu anak nakal, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Anda pasti tahu apa masalahnya dengan ranah asal saya. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan ragu-ragu di alam Raja Roh seumur hidup saya. Petik 2. Campuran emosi mengalir melalui Ye Chonglou. Aku sudah berbaring begitu lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kembali ke sekte suatu hari berdiri di puncak. Petik 2. Usia tidak pernah menjadi masalah dalam bela diri Dao. Lord Master memiliki hati pahlawan abadi. Sudah pasti bahwa Anda akan berhasil sampai di sini hari ini. Jiang Chen menawarkan beberapa kata sanjungan. Keduanya duduk ketika Lord Master tiba-tiba bertanya, Jiang Chen, saya mendengar bahwa Dan Fei meninggalkan surat untuk Anda ketika dia pergi. Jiang Chen terkejut dengan pertanyaan mendadak Tuan Tanah. Namun, dia tidak menyangkalnya. Dia sedikit mengangguk dan tidak menyebutkan isi surat itu. Tuan Besar sepertinya telah menebak sesuatu saat dia menghela nafas pelan. Saya telah membesarkan Dan Fei sejak dia masih muda. Saya mungkin terlalu memanjakannya, yang mengakibatkan kepribadiannya yang agak tinggi. Namun, pola pikir Dan kecil adalah murni dan baik, dan dia selalu memiliki karakter dan gaya yang keras kepala. Saya berada di kultivasi pintu tertutup ketika dia pergi kali ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah pergi tanpa alasan. Saya agak khawatir. Jiang Chen juga tidak tahu mengapa Dan Fei pergi. Dia juga merasa aneh. Dan Fei sangat berbakti kepada Tuan Tanah, mengapa dia pergi saat dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Jiang Chen benar-benar bingung dengan kata-kata Lord Master. Dia secara alami memahami suratnya. Surat pendek itu adalah pengakuan cintanya padanya. Namun, dia masih tidak mengerti. Bahkan jika dia memiliki perasaan untuk Jiang Chen, sepertinya dia tidak perlu meninggalkan tuannya. Ketika dia mengingat berbagai pengalamannya dengannya, Jiang Chen menghela nafas ringan juga. Tidak peduli dari sudut mana seseorang melihat sesuatu, Dan Fei adalah pasangan yang sempurna untuk seorang pria. Selain agak sombong, bisa dikatakan bahwa dia memenuhi semua fantasi pria. Namun, beberapa takdir diperlukan dalam hal-hal antara seorang pria dan seorang wanita. Jiang Chen selalu bersikap sopan saat berinteraksi dengannya. Pikirannya tidak pernah melayang ke arah itu. Ketika dia berpikir bahwa kepergian Dan Fei mungkin ada hubungannya dengan dia, Jiang Chen secara alami berharap dalam hatinya bahwa semuanya baik-baik saja untuknya, dan tidak ada kecelakaan yang akan menimpanya. Ketika dia melihat bahwa percakapan itu sedikit menurun,
Lord Master mengubah topik pembicaraan. Jiang Chen, ini adalah faktor perubahan untuk aliansi 16 kerajaan sekarang karena kamu telah bergabung dengan Sekte Pohon Berharga. Dengan cara ini, Anda juga akan berjalan menuju cahaya dari bayang-bayang. Akan ada banyak pasang mata pada Anda mulai saat ini dan seterusnya. Anda harus siap. Jiang Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Apakah itu tidak sama untukmu, Tuan? Ye Chonglou tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Tapi dia segera menghela nafas pelan setelahnya. Sayang sekali posisi aliansi 16 kerajaan di Myriad Domain masih penuh dengan bahaya. Meskipun Anda dan saya telah memasuki Sekte Pohon Berharga, saya tidak memiliki wawasan kemana arah jalan di depan kita. Jiang Chen, Anda masih muda. Saya melihat dalam diri Anda semacam potensi yang akan mengubah waktu. Kamu dan Sekte Matahari Ungu seperti api dan air sekarang. Dengan pemahaman saya tentang monster tua Sun Caser, dia tidak akan pernah mau mengambil hal-hal berbaring. Saya khawatir masalah ini belum selesai. Petik 2. Ye Chonglou agak takut pada Sun Caser. Ini adalah orang gila dengan pikiran sempit. Dia akan selalu membalas dendam untuk penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dengan gaya mendominasi Sekte Matahari Ungu dalam aliansi 16 kerajaan, mereka tidak akan pernah diam-diam menerima kerugian setelah penghinaan yang begitu besar. Tuan Besar menyuarakan pikiranku. Harus ada kesimpulan untuk masalah dengan Sekte Matahari Ungu cepat atau lambat. Tidak ada gunanya memikirkan lebih jauh, yang bisa saya lakukan adalah berlatih keras. Ye Chonglou memuji Jiang Chen setelah mendengar ini. Tentu saja. Jarang bagi seorang pria muda untuk tidak sombong atau tidak sabar. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan melindungimu sebelum kamu tumbuh menjadi kekuatanmu. Apakah Anda tahu, yang paling saya nantikan sekarang adalah melihat seberapa jauh Anda akan melangkah. Ye Chonglou melihat Jiang Chen sebagai salah satu juniornya sendiri sekarang. Posisi Jiang Chen di dalam hatinya tidak kalah dengan posisi Dan Fei. Bukan hanya karena Jiang Chen telah memberinya petunjuk dan membantunya memasuki alam asal, yang lebih penting, Tuan Tanah melihat Jiang Chen potensi yang tak terduga. Dia tiba-tiba mengeluarkan item dari cincin penyimpanannya. Jiang Chen, ini adalah buah surgawi dari Rosy Dawn, yang diproduksi oleh pohon berharga dari Rosy Dawn. Ia berbunga satu buah merah setiap 100 tahun, satu buah biru setiap 300 tahun, dan satu buah ungu setiap 600 tahun. Ini adalah buah merah 100 tahun. Nenek moyang Tousan Leaf memberikannya kepada saya setelah saya kembali. Dia memberiku 2 hari itu, dan aku memberikan satu untukmu, menyimpan yang lain untuk Dan Fei. Dalam hatiku, kamu dan Dan Fei seperti anak-anak di lututku. Buah merah 100 tahun ini dapat membantu Anda maju selangkah lagi di alam roh. Petik 2. Sekte Pohon Berharga disebut demikian karena mereka memiliki pohon berharga di dalam sekte bernama Pohon Berharga Fajar Rosy. Tingginya kira-kira 3.000 meter dan meliputi area seluas sekitar 66 hektar. Sekte Pohon Berharga didirikan untuk pohon ini, dan mempertahankan kekayaannya karena pohon itu masih berdiri. Buah surgawi dari Rosy Dawn sangat berharga. Itu hanya menghasilkan 30 buah, 10 diantaranya harus dipanen pada tahap buah merah, 10 lainnya pada tahap buah biru, dan sisanya memiliki kesempatan untuk matang menjadi buah ungu. Durasi 600 tahun diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus berbunga. Oleh karena itu, kedua buah merah tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka adalah hasil akumulasi dari 100 tahun. Jiang Chen tidak menyangka bahwa tuannya akan memberinya hadiah yang begitu berharga. Ketika dia mendengar ketulusan dalam suara Lord Master dan bagaimana dia menyebut Jiang Chen dengan napas yang sama dengan Dan Fei, arus hangat mengalir melalui hatinya. Lord Master adalah orang yang jujur dan terus terang. Kasih sayang dan perlindungannya terhadap Jiang Chen bukanlah fasad. Lagi pula, Lord Master bahkan telah meletus dalam permusuhan terbuka dengan keluarga Iron di kerajaan Sky Laurel pada hari itu. Dan sekarang, dia memberi Jiang Chen buah surgawi ini. Jiang Chen memiliki hati seorang anak yang polos di kehidupan masa lalu dan sekarang. Dia secara alami mengerti bahwa tidak ada kepalsuan dalam hal Lord Master. Buah ini mencakup cinta, perlindungan, harapan, perhatian, dan semua jenis sentimen lain yang dimiliki Tuan Tanah terhadap Jiang Chen. Ini memenuhi hati Jiang Chen dan menggerakkannya melampaui semua ukuran. Bab 430, Keluarga Besi Menyerah.
Tuan adalah lambang keanggunan gagah saat ia tertawa terbahak-bahak setelah menekan buah ke tangan Jiang Chen dan kemudian hanyut. Jiang Chen, semua sumber daya tersedia untuk Anda di Sekte Pohon Berharga. Saya hanyalah menambahkan kecemerlangan untuk kemegahan Anda saat ini. Lanjutkan pelatihan. Masih ada sekitar 7 hari untuk upacara pelantikan. Saya harap Anda akan muncul di sana dengan postur yang lebih kuat. Petik 2. Tuan Besar datang dan pergi seperti yang dia inginkan. Ini juga untuk mencegah menempatkan Jiang Chen di bawah tekanan psikologis. Jiang Chen tahu bahwa Lord Master bertindak seperti ini dengan sengaja. Hadiah yang berat ini bukanlah barang yang berlebihan. Jiang Chen juga pernah mendengar tentang pohon berharga dari Rosy Daun. Namun, nenek moyang Tou Sanlif tidak menyebutkan buah pohon ini kepadanya pada hari-hari dia memasuki sekte tersebut. Jelas sekali bahwa sumber daya ini bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai oleh seorang pemuda, bahkan yang seperti Jiang Chen. Lord Master telah memberinya bahkan buah surgawi dari Rosy Daun, bagaimana mungkin ini hanya tambahan rahmat? Ini benar-benar hadiah yang berharga. Tatapan Jiang Chen berkedip saat dia melihat buah yang sangat merah, sepertinya bersinar. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah sumber daya seperti ini. Sepertinya bergabung dengan Sekte Pohon Berharga adalah keputusan yang benar-benar bijaksana. Dengan kepribadian Tuan Tanah, fakta bahwa dia telah kembali ke padang penggembalaan tua di Sekte Pohon Berharga pasti karena dia ingin menjadi pelindungku. Niat Lord Master sangat menyentuh. Dengan pengetahuan Jiang Chen tentang Lord Master, dia tidak akan pernah kembali ke sekte tanpa alasan setelah dia pergi. Kepulangannya kemungkinan besar merupakan cerminan dari keinginannya untuk membuka jalan bagi Jiang Chen. Tuan Besar sangat menghargai saya. Saya tentu saja tidak bisa melupakan hutang budi ini. Mungkin aku harus mencari beberapa kesempatan untuk membalas kebaikannya. Bukan karena Jiang Chen arogan, dia memang punya banyak cara untuk membantu Tuan Tanah. Itu karena dia sengaja menahan waktu agar tidak membuat terlalu banyak gerakan yang menakjubkan dan mengejutkan. Ini karena jika dia ingin membantu Lord Master, apapun yang dia keluarkan akan menjadi prestasi besar yang pasti akan mengejutkan dan membuat kagum. Oleh karena itu, dia selalu menahan diri dan hampir tidak pernah bergerak kecuali ada kesempatan yang muncul secara kebetulan. Dia juga membuat gerakannya dengan sangat terampil dan hati-hati. Seperti ketika dia menyelesaikan masalah naga Phoenix bersayap 5 misalnya, atau saat dia menuliskan pemikirannya tentang membudidayakan makhluk roh, atau ketika dia memberi petunjuk kepada Lord Master untuk menerobos ke alam asal. Jiang Chen telah melakukan semua itu dengan sangat hati-hati untuk mencegah dirinya terlihat terlalu keluar dari dunia ini. Dia melemparkan buah surgawi Rosy Daun di tangannya dan memutuskan untuk memanfaatkannya dengan baik. Itu bisa membantu seorang kultivator dengan tegas menerobos ke tingkat lain di alam roh. Itu lebih dari barang bermanfaat khas Anda. Kultivasi saya sekarang berada di puncak alam roh tingkat ke-8. Jika saya mengambil buah ini, apakah itu berarti saya dapat segera menginjakkan kaki ke puncak tingkat ke-9? Jiang Chen sangat tersentuh ketika pikirannya berkelana ke sini. Godaan alam roh tingkat 9 membuatnya terdorong untuk mencoba. Meskipun ada 7 hari tersisa sampai upacara pelantikan, Jiang Chen masih memutuskan untuk mencobanya. Jika buah surgawi dari Rosy Daun sama legendarisnya dengan yang dikabarkan, maka kali ini sudah cukup. Dia memanggil pengikutnya ketika pikirannya berkelana ke sini. Gou Yu, kamu sekarang adalah alam roh tingkat ketiga dan ada banyak ruang untuk kamu perbaiki. Saya memiliki sekumpulan inti Fire Raven di sini. Seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam roh langit. Beberapa sumber daya lain yang Anda perlukan juga ada di sini. Suetong, jalanmu berbeda dari Gou Yu. Inti Fire Raven tidak cocok untuk Anda. Saya sudah menyiapkan beberapa pil untuk Anda dan beberapa esensi roh yang disuling dari obat-obatan roh. Mereka semua akan sangat berguna untuk pelatihanmu. Kiao San, Kiao Chuan, Guo Jin, dan Wen Ziki, aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian masing-masing. Kalian semua minum pil 5 naga pembukaan surga dan menerobos ke alam roh terlebih dahulu. Jiang Chen juga semakin sadar bahwa kekuatan para pengikutnya perlu ditingkatkan. Jika tidak, jika gangguan besar benar-benar terjadi di Myriad Domain, itu tidak akan terjadi tanpa kekuatan yang cukup. Dia mengumumkan bahwa dia memasuki kultivasi pintu tertutup setelah membuat semua pengaturannya. Satu-satunya orang yang tidak bahagia sejak Ye Chonglou dan Jiang Chen mengumumkan bergabung dengan Sekte Pohon Berharga adalah keluarga besi.
Keluarga Iron dan orang kepercayaan mereka dengan cepat menyadari bahwa suasana di dalam sekte telah berubah. Level senior yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebelumnya tiba-tiba menjauhkan diri. Terlepas dari beberapa eksekutif senior yang netral, situasi sebelumnya di sekte adalah salah satu keluarga Xie dan keluarga besi yang sama-sama bersaing satu sama lain. Namun dalam beberapa hari yang singkat, semua orang selain dari cabang-cabang garis keluarga Iron semuanya tampaknya membentuk kesepakatan dan dengan sengaja mengasingkan diri dari keluarga Iron. Jelas bahwa tidak ada yang bodoh dan semua bisa melihat situasi canggung yang dialami keluarga Iron sekarang. Nenek moyang tidak puas dengan kinerja mereka sejak awal. Mereka juga merupakan saingan berat keluarga Xie, belum lagi konflik masa lalu yang dialami oleh anggota baru Ye Chonglou dan Jiang Chen dengan mereka. Dua kekuatan terkuat di sekte pohon berharga adalah musuh seluruh keluarga besi. Mengingat keadaannya, penurunan keluarga Iron adalah kesimpulan yang sudah pasti. Elder Iron Long menghela nafas panjang di dalam markas keluarga Iron, wajahnya tampak tua dan pasrah. Iron Dazi seperti ayam jago yang kalah dalam pertarungan. Kepalanya membuntuti karena semangatnya rendah. Dia secara sadar menyadari selama beberapa hari terakhir bahwa dia telah kehilangan perasaan superioritas karena bisa memanggil angin dan memanggil hujan seperti yang dia bisa lakukan sebelumnya. Para jenius sekte yang selalu memanggilnya, saudara besi, juga mulai menghindari kehadirannya. Penjahat kecil yang memuliakan kesuksesannya, benar-benar penjahat kecil yang menjadi pemenang. Hanya Iron Ken yang tampaknya sangat tidak mau menerima hasil ini. Jiang Chen hanyalah seorang udik desa. Hak apa yang dia miliki untuk naik di atas kepala kita? Mengapa surga ini tidak adil? Keluarga besi kita memiliki warisan yang bernilai 1000 tahun, apakah seorang udik desa yang memerintah kita seperti ini? Iron Ken menggertakkan giginya dengan marah, ketidakadilan menyelimuti nada suaranya. Iron Long melotot marah, diam. Bukankah kamu penyebab semua masalah kami? Apakah ini akan menjadi situasi hari ini jika Anda dapat mengendalikan Yang Zhao dan Lu Wuji? Mungkin Jiang Chen bahkan akan berada di kamp kami. Bagaimana Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik untuk mencapai apapun, tetapi lebih dari cukup untuk merusak banyak hal? Iron Long merasakan kemarahan tumbuh setiap kali dia melihat Iron Ken. Bahkan Iron Long telah menerima hal-hal dengan sepenuh hati sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, sedangkan Iron Ken sampai itu masih mengoceh mulutnya. Iron Long ini marah, membuatnya sangat kecewa karena putranya tidak memenuhi harapannya. Ketika dia memikirkannya, berbagai dendam dan konflik Jiang Chen dengan keluarga besi muncul karena Lu Wuji. Dan Lu Wuji kebetulan adalah keponakan dari wanita Iron Ken. Jika Iron Ken sedikit lebih ketat dengan Lu Wuji, apakah Lu Wuji akan berani bertindak begitu liar? Apakah Lu Wuji akan menyinggung Jiang Chen sampai pada titik di mana hubungan tidak bisa diselamatkan? Oleh karena itu, semua orang memiliki hak untuk berbicara tentang Jiang Chen, Iron Ken saja tidak. Iron Long mendengus marah dan berbalik untuk melihat Lian Changhai yang tidak bergerak. Dia adalah murid sejati Iron Long dan pernah menjadi yang pertama dalam sekte tersebut. Changhai, kamu berlatih dengan Jiang Chen di kuadran yang sama. Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Mulut Lian Changhai dipenuhi dengan rasa pahit ketika dia mengingat hal-hal masa lalu. Dia awalnya benar-benar meremehkan Jiang Chen, terlihat meremehkan jenius sekuler ini. Dan sekarang, momentum Jiang Chen menjadi batu, tetapi dia secara tragis menemukan bahwa dia tidak dapat menjadi lebih dekat dengan Jiang Chen karena sikap tuannya. Namun, Lian Changhai masih menanggapi pertanyaan tuannya dengan hati-hati. Ketika Jiang Chen bertani poin di kuadran langit, saya pikir dia salah satu untuk menggunakan tipu daya dan menjadi oportunistik seseorang yang tidak akan berarti banyak. Hanya ketika dia menerobos ke pertemuan yang paling tinggi sendirian, saya menyadari bahwa tidak peduli dalam hal keberanian atau kekuatan, orang ini pasti akan bangkit. Mampu mengalahkan dua murid utama Master Sui Yue berturut-turut berarti kebangkitannya bukanlah suatu kebetulan. Selain itu, dikatakan bahwa dia bahkan membunuh seorang ahli seperti Master Sui Yue di Kerajaan Sangyang. Bukannya saya ingin meningkatkan prestise seorang lain, tetapi benar-benar tidak cocok untuk menjadi musuh dengannya. Petik 2. Iron Long menghela nafas pelan. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen bukanlah seseorang yang harus dimusuhi. Namun, mengingat bagaimana keadaannya sekarang, apakah ada harapan bagi kedua belah pihak untuk berdamai? Garis hitam kemarahan turun di wajah Iron Ken ketika dia mendengar ini. Changhai,
Tidakkah menurutmu kata-katamu terlalu membantu musuh dan harus bertentangan dengan hati nuranimu? Lian Changhai adalah murid sejati Iron Long, jadi senioritasnya tidak lebih rendah dari Iron Ken. Alisnya melengkung ketika dia melihat Iron Ken keluar dari barisan dan dia mendengus mengejek. Melawan hati nurani saya, penatua besi, bukankah ini hiperbola? Semua orang sekarang menjadi bagian dari sekte pohon berharga, mungkinkah penatua besi berpikir bahwa keluarga besi harus bertarung sampai mati dengan Jiang Chen? Maafkan keterus-terangan saya, tetapi pikiran Anda akan mendorong keluarga Iron ke jurang maut. Petik 2. Meskipun Lian Changhai masih muda, dia tidak kalah dengan Iron Ken dalam hal identitas, status, dan kekuatan. Karena itu, dia tidak memberikan wajah apapun pada Iron Ken saat dia bertindak begitu liar. Iron Long membanting tangannya di atas meja dan memelototi Iron Ken dengan ganas. Iron Ken, jika kamu terus menolak untuk melihat kesalahan caramu, maka jangan salahkan aku karena menghancurkanmu dengan satu telapak tangan untuk masa depan keluarga. Dazi, kamu adalah cucuku. Anda memberitahu saya, bagaimana seharusnya keluarga besi saya berinteraksi dengan Jiang Chen. Petik 2. Meskipun kepribadian Iron Dazi juga mendominasi, ia berbeda dari Iron Ken yang berpikiran sempit. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dia tahu gambaran besarnya. Dia tertawa sedih, kakek, aku dulu sangat membenci Jiang Chen, tapi sekarang aku merasa aku bahkan tidak punya hak untuk membencinya. Pikirkan tentang itu. Dia lebih muda dariku, tetapi telah membunuh 3 tetua sekte Matahari Ungu. Di matanya, bahkan seluruh keluarga Iron kami sepertinya bukan apa-apa, apalagi aku. Saya lebih suka berpikir bahwa jika keluarga Iron kami ingin bertahan hidup, tidak ada yang memalukan tentang menurunkan postur tubuh kami dan meminta untuk berdamai dengannya. Dengan momentum kebangkitannya, sekte pohon berharga tidak akan mampu menahannya cepat atau lambat, tetapi keluarga besi kita harus selamanya tetap berada di sekte tersebut. Bahkan Lian Changhai sedikit heran dengan kata-kata Iron Dazi dan merevisi pendapatnya tentang yang terakhir. Sepertinya kegagalan bukanlah hal yang buruk bagi sebagian orang. Sepertinya Iron Dazi telah cukup matang setelah beberapa kemunduran dan kegagalan. Dia benar-benar bisa menganalisis gambaran yang lebih besar dan sampai pada kesimpulan ini. Lian Changhai juga mengangguk. Kata-kata Dazi sangat masuk akal. Jika Jiang Chen benar-benar bangkit, sekte itu hanyalah kuil kecil pada akhirnya dan tidak bisa menahannya. Jika tidak, maka sekte Matahari Ungu berada di urutan pertama yang ingin menghancurkannya, apa perlunya keluarga besi bergerak. Oleh karena itu, tidak peduli dari sudut mana kita mengejar sesuatu, tidak ada alasan bagi keluarga Iron untuk terus berselisih dengannya. Kita harus mengikuti arus untuk bertahan hidup dan berdamai dengannya, dan bahkan dengan keluarga Xie. Ini akan menunjukkan kepada mereka baik di dalam maupun di luar sekte bahwa keluarga besi dapat melihat masalah yang lebih besar. Iron Long senang dengan kata-kata ini. Dia tahu dari mereka bahwa Lian Changhai dan Iron Dazi telah benar-benar dewasa. Mereka ribuan kali lebih baik daripada Iron Ken yang tidak berguna itu. Bagus, saya sangat bersyukur bahwa Changhai dan Dazi memiliki pendapat ini. Wajah apa yang tidak bisa diturunkan oleh keluarga besi kita untuk sekte tersebut? Jika Jiang Chen bangkit, sekte pohon berharga pasti akan diuntungkan, jadi kita harus berdamai dengannya sebelumnya. Iron Long telah berpikiran seperti ini sejak awal, dan sekarang setelah kata-kata Iron Dazi dan Lian Changhai membuka jalan, jauh lebih mudah untuk membuat keputusan ini.